Apabila kalian melihat kebakaran, maka bertakbirlah. Baduna untuk diundang, maka sesungguhnya takbir dapat memadamkan api. Artinya dalam kasus kali ini, apabila kita melihat sebuah kebakaran, maka disunahkan untuk membaca takbir sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena takbir, karena api itu kan salah satu makhluk yang diciptakan dari api adalah syaitan. Kemudian maka syaitan itu mempunyai sifat sombong. Ya, coba kita lihat api, sifatnya mau ke atas terus. Ya, sombong. Maka ketika kita mendapat api sudah mulai kobar, ya, sebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ya, sifat sombong yang ada di dalam api, dia akan meredup apabila mengetahui zat yang lebih besar daripada dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk memudahkan di dalam mengadakan kobaran tersebut, kita takbir dan kita takbir. Dari karena setan apabila dia mendengar kalimat takbir, takutkan sebenarnya. Ya, setan iblis ketika dia diminta Allah untuk sujud kepada Adam, itu sombong dia, merasa dirinya paling mulia. Ya, maka jangan seperti itu. Ya, sebut ada nama Allah yang Maha Besar. Jadi insya Allah dengan pelan-pelan api tersebut, ya, tidak menyebar, ya, atau bisa padam dengan sendirinya. Ya. Jangan kita teriak. Ya. Ini merupakan daripada kita membuat api. Bahkan dilanjutkan dengan kalimat azan. Ada yang menggunakan seperti itu. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak ra'aitumul abda, apabila kalian melihat seorang hamba alam atau bihi faqr wal marad, ditetapkan atau ditempatkan oleh Allah dengannya kefakiran dan sakit, fa inna Allaha yuridu an yusafiyahu, maka sesungguhnya Allah menghendaki untuk memurnikannya. Artinya apabila kalau kita melihat ada seorang hamba yang soleh, orang hamba yang beriman kepada Allah, tetapi dia kehidupannya, ya kalau kita lihat dari dunianya kurang, hidup di dalam kefakiran. Bukan hanya kafir saja, sakit. Atau dia memang kaya tapi sakit, atau dua-duanya, dia fakir sakit. Artinya kita melihat dia kasihan dengan dia punya garis kehidupannya. Maka yang sesungguhnya adalah Allah ingin memurnikan. Maksudnya apa? Ingin membersihkan di dalam dirinya dosa-dosa.
Karena kita nggak tahu di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena idza ahabba 'abdan ibtala, inna Allah idza ahabba 'abdan ibtala, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ibtala diberikan bala cobaan. Wa idza ibtala sabar, dan apabila ia diberikan cobaan bala, maka ia bersabar. Artinya ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan biasanya memberikan ujian di dalam kehidupannya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW hidupnya bagaimana dalam sejarah. Apakah beliau beriman dengan kata? Apakah beliau mempunyai istana yang megah? Apakah beliau selalu siap walaupun? Apakah beliau selalu kenyang perutnya? Kalau kita lihat sejarah, sedih kita. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat Nabi sedang bangun tidur, dia punya punggung karena berbaju, berkata itu dengan panas tidur yang terbuat dari ikan, pohon pandan. Maka Sayyidina ya Rasulullah, untuk ada kekasih Allah, saya ingat raja-raja Persia, raja-raja Kaisar di negeri sebelah sana, mereka tidur dengan kemewahan, tidur dengan kasur yang empuk. Tapi engkau ini seorang Rasul, Nabi, raja juga, tapi engkau hidupnya seperti ini. Apa coba nanti? Ya Umar, biarkan seperti ini. Karena saya hidupnya itu seperti orang dalam keadaan berpergian. Saya sedang istirahat ini, tapi menurut saya begini, pertanyaannya. Artinya kalau kita melihat kesusahan, kesukaran atau balanya menimpa kita misalnya nih, maka kita pas saudara harus sabar. Mungkin Allah sedang menghapus daripada dosa. Mungkin Allah sedang mengangkat daripada derajat kita yang tadinya pendek menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis Nabi SAW bahwa ada suatu dosa atau ada suatu yang Allah ingin naikkan derajat orang tersebut agar mulia tinggi di sisi Allah, tetapi diuji dengan suatu bala. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar terkena racun, kena itu beracun. Ketika itu mengubahkan beliau jadi mungkin ini salah satu Allah ingin menaikkan derajatku di sisinya sampai beliau meninggal dunia. Jadi kalau kita melihat secara zohir mungkin kasihan, tapi kalau kita melihatnya secara iman, dan itu adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada orang tersebut atau kesendirian yang pernah bawa. Maka tidaklah satu duit yang mengenai jasa seseorang, melainkan Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa. Cuma seperti itu kena itu tidak mengampuni dosa kita yang berada dalam diri kita. Tapi sabar, apalagi kalau memang cobaan tersebut dianggap berat misalnya, seperti kita ketahui Imam Syafi'i radhiyallahu. Imam Syafi'i soleh, tetapi beliau mendapat penyakit wasit ambilin sampai keluar darah, sampai beliau ngajar itu disediain itu dosen kan darahnya tetes. Tapi beliau sabar dengan daripada penderitaan yang beliau alami. Bukan berarti orang yang diberikan cobaan, kefakiran atau sakit itu Allah benci, bukan. Kalau kita lihat Nabi selain Muhammad siapa? Nabi Ayub misalnya,
Beliau ada orang kaya, kemudian dicoba tuh, ya, saking sabarnya coba hartanya lenyap, anaknya termati, istrinya ditinggalin dengan istrinya, bahkan kena penyakit, sabar. Apakah Allah menghinakan hartanya? Tidak, bahkan tambah mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seorang hamba ditempatkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kefakiran dan sakit, maka sesungguhnya itu adalah Allah menghendaki untuk mensucikannya, artinya membersihkan dosa-dosanya. Ada seorang nabi dari kalangan Bani Israil, ia bertanya, ya Allah, kenapa Engkau memberikan cobaan begitu berat, kefakiran, ya, kemiskinan, penyakit yang susah sembuhnya, kemudian macam-macam dah barangnya. Ada orang tersebut orang yang beriman, orang yang taat kepada Engkau. Sedangkan ada orang, ya, yang kafir, yang tidak taat kepada Engkau, yang selalu kerjaannya berbuat dosa, tetapi kehidupannya penuh dengan keimanan. Maka Allah memberikan jawaban ini. Sesungguhnya ketika ada hamba yang beriman kepada, yang taat kepada, mematuhi perintahku, menjauhi larangan, ketika aku berikan dia cobaan di dalam kehidupannya, maka sesungguhnya aku sudah membersihkan dosa-dosanya, agar nanti ketika dia bertemu denganku di akhirat bersih dan ada dosa sama sekali, maka dia tinggi derajatnya di sisi, dan aku tempatkan dia di tempat yang begitu penuh dengan kenikmatan di dalam surga. Berbeda dengan tadi itu orang yang kafir atau orang yang ahli maksiat, tetapi hidupnya sejahtera, bahkan tidak pernah sakit. Nah, maka Allah sengaja membuat dia seperti itu karena Allah benci. Kan Allah benci karena Allah murka, biarin dia terenak di dalam kehidupan dunia ini sampai dia merasa bahwa hidupnya paling benar, padahal Allah benci. Nanti ketika dia mati, dia membawa dosa, maka aku mempunyai alasan untuk menyiksa dia nanti di akhirat, dan aku masukkan dia dalam neraka jahanam. Jadi Allah punya alasan seperti itu. Jadi bukan berarti hanya orang yang hidupnya sesaat ini mau benci, enggak, tergantung kembali kepada diri orang masing-masing. Kalau dia sabar, beriman pada Allah, sabar semua menerima, maka Allah akan memberikan suatu anugerah yang luar biasa. Ya, jadi ya, kita kalau seandainya mengalami ini, ya seperti ya sakit misalnya atau kefakiran, maka sabar, ya, artinya menerima daripada takdir Allah SWT. Cuma kita nggak boleh minta, ya Allah turunkanlah bala, saya nggak boleh. Karena kita kalau minta itu namanya enaknya. Ya kalau kita kuat, kalau nggak kuat, ya tetap kita minta baruannya diberikan olah bala. Allahumma bala wal bala. Ya Allah, tolaklah akan daripada bala dan wabah kepada diri kami. Tetap kita sebenarnya minta kesehatan, minta kemakmuran, minta dilancarkan rezekinya. Tapi begitu. Tetapi kalau seandainya kita udah ketentuan seperti Allah berikan ketika seperti itu, tidak terima apa yang Allah sudah berikan, gitu ya. Jadi ya bukan berarti seorang tersebut dengan kefakiran atau sakit tersebut dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ya tidak ada Allah di abdin khairan ajala juga tauhidnya. Apabila Allah menghendaki seorang hamba kebaikan, dipercepat hukumannya di dunia itu. Kadang Allah cinta kita ini, cuma Allah melihat kita dosa. Kalau kita nggak sadar bahwa kita punya dosa, maka Allah berikan hukuman di dunia. Biar apa? Biar dosa kita ketika bertemu dengan Allah benar-benar bersih sama sekali. Tapi kita harus berpikiran berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat ada seorang mukmin dengan orang kafir
di dalam kegiatan memancing. Memancing. Kita di sini ada bacaan kan? Ya. Jadi kalau orang mukmin ketika dia mancing, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketemu nih. Ada seorang mancing, nggak dapat ikan. Padahal dia digiring, buat digiran, tapi berbalik dengan orang kafir. Sekali dia ada umpan, sebelum Tuhan dia berhalat mengambil dapat ikan. Ada sekali dapat ikan dia disebut alhamdulillah lepas langsung. Kalau seharian itu orang mukmin tidak dapat ikan, pulang dengan tangan kosong. Orang kafir kebalikannya, ya meskipun dia tadi menyebut nama Tuhannya, ya meskipun dia tadi itu membaca kepada Allah, ya, tapi dia pulang penuh MBD dengan ikan. Maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa orang yang beriman ketika dia bermancing, memulai mancing menyebut namamu, bahkan ketika dia dapat satu kali menyebut namamu, dia lepas. Tapi berbanding atau berbeda dengan orang kafir, dia menyebut nama berhala ini, ya bukan penuh dia MBD dengan ikan. Nah, artinya Allah menjawab bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu aku berikan cobaan balak, dia cobaan. Ketika dia bersabar, maka itulah aku berikan dia rahmat, aku berikan dia pahala, aku berikan dia ampunan. Sabar. Tapi kalau orang kafir, ketika dia merasakan penuh dengan nikmat yang dia jalani, nah, maka dia merasa paling benar di dalam hidupnya, maka dia akan membawa kekafiran sampai mati. Padahal Allah benci kepada diri sendiri. Makanya jangan di dalam memandang kehidupan dunia ini bukan dengan cara memandang kita nih yang kalau kita pada umumnya hanya melihat di dalam segala dunia saja. Ya, kalau kita sayang kepada anak kita beri macam-macam. Kalau kita benci kita enggak kasih apapun misalnya. Itu kita mah kalau beda. Ya, memang ada kalanya Allah memberikan juga. Allah sayang kepada kita, Allah berikan harta, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran rezeki. Ya, ada kalanya juga Allah coba dengan bala-bala tersebut atau musibah. Ya, memang kalau seandainya kita kebetulan menerimanya dalam keadaan kondisi sakit misalnya, belum sungsung juga, yang bersabar. Mudah-mudahan itulah memang cara Allah untuk menghapus daripada dosa kita, atau memang cara Allah agar kita mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nyalain orang. Ini kan kita begitu, kalau ada sakit kelamaan, udah bertahun-tahun saya sakit di dan tangan saya ini. Saya lihat kemarin tangan saya bawa tanah itu. Yang mana? Ukuran kalian. Dan timbulnya namanya fitnah. Ketika timbulnya namanya fitnah, maka timbulnya namanya kebencian satu sama lain. Nah, tidak terboran lah, bermusuhan lah, kan? Kenapa? Di awal itu ada sabar di dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memutuskan takdir untuk kepada orang lain. Ini permasalahan banyak di dalam kehidupan kita ini. Ya, kita memandang itu ya harus dengan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya kita bisa menerimanya, ya bisa menjalankan di dalam kehidupan ini. Inna rajula la taqulu lahu darajat inna Allah la yu'tuha bi amali hatta yuhala bi balai bi ismi. Sesungguhnya ada kalanya Allah telah menyediakan suatu derajat bagi seseorang, tetapi tidak dapat dicapai dengan amalan sehingga diuji dengan bala yang menimpa pada jasadnya, maka tercapailah dengan sebab bala tersebut. Ya, kita artinya kembali kepada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hidup kita memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menjalani saja, yang
menjalani entah kedapatnya ya kurang baik, kurang enak, ya tidak terima. Artinya apa? Ibadah terus jalan. Jangan sampai ada sebab kita sakit dulu, karena itu ibadah sholatnya tidak bisa sholat. Ya, sakit dulu air obat. Padahal itu bisa ngaji, aku bisa sakit dengan air obat. Yang sakitnya tidak berparah, ya karena dia sabar dalam penyakitnya, ya saatnya dia dapat pahala diampuni dosanya, kebalikan dari itu mendapat dosa dari Allah. Makanya di dalam melimpah ini ya, harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan ya apa namanya hikmah di dalam kehidupan kita kalau kita sandarkan kepada Allah. Jadi kita juga mudah untuk sabar kepada orang lain, ya. Ya, kita berusaha misalnya dengan sukses sekarang terdekat atau misalnya bangkrut, nggak boleh kan kita berusaha meskipun benar ada orang yang datang kita, tapi nggak boleh menunggu dia. Dan mungkin itu cara Allah. Nah, kalau saya dulu saya sibuk dengan dagang, dulu saya sibuk dengan ini, nah itu saya lupa melakukan perintah Allah sampai sholat saya tinggalin. Saya dagang habis dan baru dia ingat lagi. Wah, saya sholatnya sering tertinggalin, gajinya juga. Oh, mesti sayang kalau kita harus sayang. Ya, kalau Allah nggak sayang kita di dalam perbuatan kemaksiatan, kemudian kita udah diingetin, dan Allah udah bersayang lagi. Dan itu yang menjadi kekhawatiran kita. Ya, karena kita ini yang kita yakini bahwa apa? Ya, kita akan pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bawa? Ya, harta benda dunia tidak berlaku. Ya, ya, maka kalau kita punya harta benda dunia, ya kita jadikan sebagai apa? Jalan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, entah kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah, tetap kita harus menjalankan perintah Allah. Yang namanya ibadah jangan sampai ditinggalin, sholatnya, puasanya dan yang lainnya. Begitu juga kita di dalam misalnya mendapat kenikmatan, ya, jangan sampai kita tinggalkan. Maka tidak ada alasan. Seperti apa? Saya sibuk ngurusin harta. Jadi Nabi Sulaiman itu kaya benar. Dan Sulaiman orang yang berkaya ketika di zamannya. Bahkan sampai sekarang baru-barunya ini nyari. Tapi dia tetap taat kepada Allah, tetap sholat, tetap ibadah. Meskipun sibuk dengan urusannya. Saya miskin. Oh, Nabi ada yang miskin, tapi mereka tetap ibadah. Saya kesakitan. Nabi Ayub dari itu sampai ditinggal istrinya mana? Ya, sampai beliau apa? Ya, benar-benar jatuh dan yang tadi orang punya, dia orang miskin. Bahkan saya kesakitan. Ya, tetap beribadah kepada Allah. Maka salah satu yang dikatakan Allah SWT itu Nabi Ayub dengan kesabarannya, ya. Ya, begitu dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau, ya, artinya meskipun posisinya orang yang hebat, ketika itu orang yang ya kalau mau menjadikan menunggu sebagai emas bisa saja, tapi dia memilih tidak mau, ya, karena dia menyadari bahwa hidup ini dia hanya sebagai lintasan saja. Kita kalau begitu, insya Allah kuat dan di dalam menjalankan kehidupan kita. Karena kita kan beda-beda di dalam kehidupan kita ini. Orang tua dan anaknya berbeda, saudara dan saudaranya berbeda, kalau tetangganya masih berbeda. Jadi jangan disamakan. Tetap yang namanya usaha apa? Yang perlu cuma usaha mencari rezeki, mencari nafkah, wajib juga usaha orang. Ya, tapi ketentuan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha sehat juga wajib juga. Ya, tapi kalau sudah sakit, sudah itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ya kita semuanya kembali kepada